Let's start. Video kali ini membahas tentang final up kapan dari Kids, ya kan? Ini reviewnya. Nah, sebelum aku mereview, ya kan, disclaimer terlebih dahulu, ini pure murni tentang pikiran aku sendiri, tentang map perspektif subjektif, ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau gimana, bisa koreksi. Dan satu lagi, video kali ini no cut, no edit. Jadi kelihatan kata-kata yang begitu luar biasa. Begitulah. Kita masuk ke review. Mungkin singkat lah ya. Singkat dan padat. Kalau bisa. Oke. Fan art ya, kita mulai dari debutnya dulu. Ya kan? Debutnya itu menurutku keren. Debutnya tuh keren dan kerasa itu puas banget melihat suara tuh terkalahkan oleh Kids yang begitu bertubi-tubi. Keren banget ya kan. Tapi kosanku tuh bukan di situ. Masalahnya tuh bukan di situ. Masalahnya di sini. Nah, sebenarnya itu fan art-nya series Kamen Kids itu adalah keputusan yang membingungkan. Nah, itu dia. Keputusan yang membingungkan. Bukan jelek, bukan bagus. Artinya membingungkan tuh tiap episodenya tuh ya lo nggak jelek, lo nggak bagus, bingung aja lo mau kemana arahnya itu. Nah, jadi di episode 37 dan 38 memang adalah proses menuju final formnya yang begitu ya lumayan oke lah ya, lumayan oke dan keren. Tapi ketika itu Soeru kalah dengan Kamen Kids, itu Soeru memberikan ultimatum kepada Kamen Kids 9 ini. Apa ultimatumnya? Bla 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 bla. Aku pesan satu kata itu, dua kata itu, utopia atau distopia. Nah, utopia ini adalah hal yang baik dan distopia ini adalah hal yang buruk. Kotor lah pokoknya. Bersih dan kotor. Terus si Kisnan ini bisa nggak mempertahankan utopianya atau kalau misalnya distopia, apakah bisa mengembalikan atau bisa mensolusikan menjadi baik lagi. Nah itu si Kisnan ini tuh harus kayak bisa nggak kayak lo imannya tuh kuat apa enggak gitu loh. Distopia tuh kayak lo tuh dipengaruhi lah sama siapapun lah pokoknya. Bisa nggak ketasi distopianya ini di Kidsman ini? Itu dia permasalahannya. Kenapa kok bisa bilang membingungkan? Yang pertama, ketika Suero itu menjadi tunangannya si Suel, itu Suero kan bertugas untuk menjadi game master, dan game master yang ini itu seharusnya antagonis, full jahat banget ya kan kepada Kids dan juga kawan-kawannya, ya kan, dengan apapun ini pun. Tapi penjahat sebenarnya tuh bukan itu. Kenapa kok berubah yang menjadi hasutannya Kewa? Kenapa kok berubah, ya kan? Berubah itu emang dari awal emang jahat banget ya kan, kayak seperti Harley Quinn, dan itu menurutku intimidasi naik dasar itu dapat banget ya kan. Kenapa kok bisa si Kewa tuh bisa terhasut sama si Beroba ini, padahal yang dari awal tuh adalah Beroba itu kayak menghasut si Bava atau Azuma ini membunuh Sara Sakura yang telah terjerat Yamato. Dan Sakura tuh nggak selamat dari pohon yang masih pothole itu dia. Dan si Kewa ini menjadi jahat ya, nggak kelihatan rasa emosional, nggak kelihatan rasa kesal. Asal ada sedikit lah ya, dia rasa emosional ya. Menurutku cuman gimana, dia memakai Bujin Sword, Tycoon Bujin Sword ya begitu doang.
kesel ada Bava atau gimana. Kenapa kok Soel nggak turun tangan aja gitu, ya kan? Kenapa harus Cito tapi Cito nggak jadi Beroba. Bayangkan Beroba ini ganti sama Cito. Gimana jadinya? Apakah eksekusinya itu berubah atau malah seperti itu? Nah, menurutku saya eksekusinya sih berubah karena si Bava itu pasti akan melawan si Cito dan Cito akan menghasut si Bava dengan paksa untuk membunuh Sarah Sakurai. Tapi yang menurutku lebih intens, lebih intimidasi Beroba karena lebih kayak gimana ya, rasa-rasa Harley Quinn tuh tebet banget, rasa Harley Quinn-nya tuh gitu, rasanya tuh gila banget menurut si Beroba tuh, gila gila imut tapi kejem, tapi gitu, gila banget, gila Beroba tuh tepat lah pokoknya. Nah, Cito ini punya potensial menghasut si Kewa tapi nggak jadi. Itu adalah wasit potensial pertama. Yang kedua adalah si Cito ini gimana? Kenapa si dia tuh sedang gimana bersama Yasumuri menjadi dewa atau gimana? Nggak tahu lagi mau marahnya mau kemana, dia bingung. Yuya Takahashi tuh bingung arahnya mau kemana. Arahnya tuh Cito menjadi jahat atau berubah ini ya menjadi jahat aja. Jadi dua arah gitu. Seharusnya si Yuya Takahashi tuh bisa meroleh eksekusi yang gitu rapi, yang gitu aja, yang aku kurangnya di situ aja. Kenapa nggak rapi banget gitu di final act-nya? Padahal di awal setelah Jamato tuh lumayan rapi lah pokoknya. Menurut aku ya gamenya repetitif tapi ya oke lah. Eksekusi tuh bagus banget eksekusinya. Oke, untuk masalah game repetitif sudah aku bahas di video sebelumnya, nonton. Oke, selanjutnya lagi apa namanya, si Swell itu ini skip aja ya, Kewam jahat skip aja. Si yang Cito ini menjadi Kamen Rekat ya kan, melawan Kamen Kids 9 itu juga lumayan epic dan oke, nggak benar banget, nggak lama banget, jadi ya pas aja menurutku. Nah tapi itu si Swell itu menarik kembali si Cito ini. Duh, kenapa? Kok kenapa? Katanya Swell berkata Cito ada tangan kanannya, kan tolol. Lo nurunin si Cito selalu jadi penjahat, bukan jadi tangan kanan lo, ya kan? Ini bingung sekali aku. Cito kan game master, ya kan? Swell kan kayak bos game masternya kan. Game master itu adalah tugasnya adalah memporak-porandakan cerita dari kids ini, ya kan? Dari distopia ini itu berhasil, tapi menurutku kurang rapi, menurutku masih perlu di-adjust lagi. Terus ini ketika menuju endingnya tuh 47 8 itu kan sedikit cepat banget ya, itu cepet banget ya begini ya. Terus namanya ketika lawan si Kera sama siapa itu ya, itu kan dibagi dua tuh kan, kenapa kok jadi satu-satu aja? Terus sayang sekali sih menurut, berubah aja bisa loh, berubah yang Bapak berubah tuh gila tuh, paling keren sih, top sih menurutku. Setelah itu enggak lagi, turun lagi, dan menurutku untuk kekurangannya sih fan acting sih gitu sih. Setelah itu yang paling kurang itu ini sih, masalah penempatan timing yang kurang pas menurutku. Timingnya si Kewa ya, bukan timingnya si yang lainnya ya. Kewa tuh
harusnya tuh bisa diimplementasi dengan baik. Terus ini aku ingat ketika Kewa lawan Premium Kera di akhir aja tuh kenapa kurang kurang epic ya, kurang epic ya. Ketika dilawan Premium Kera tuh gue neketku pada Commander Revise ngelawan apa si Gifu itu. Gila sih. Kurang kena sih menurutku Kera itu. Kayak walang Kera tuh kurang kena sih menurutku. Harusnya kayak Berobas lawan Balva tuh gila keren sih. Kenapa yuk ya? Kenapa yuk ya? Mengulang kesalahan Commander sebelumnya mungkin begini mungkin. Wah, si Handak Nusita bisa buat gini ya. Wah, tuh pengen nyeruin dah. Itu asumsiku aja, tapi nggak tahu juga tuh gimana. Itu bukan khasnya dia banget tuh, khasnya Handaki Nusita banget menurutku. Terus ini yang paling gue lemah di Gage itu adalah kode ke fighting yang menurutku kenapa kok di skip serunya ini ya di final di 9 ketika Nago sama oh, masalah Nago Tycoon apa masalah Nago Tycoon apa Nago Bava gitu ya, Nago Tycoon kalau nggak salah kan, itu kan lawan Soel yang menjadi kampanye dari Omega. Ya mas skip, loh kok skip, kok bisa begini, dari mana, kan dari luar gedung menjadi tembus gedung, kok bisa ya kan. Itu menurutku sangat besar sih, kenapa timingnya tuh nggak pas banget menurutku, kurang pas. Itu aja sih menurutku ya kelemahannya di ruang sih, yang lainnya tuh cukup emosional menurutku, cukup emosional. Terus scoringnya juga penempatannya juga lebih oke dibandingkan Commander Gacak menurutku. Actingnya juga menurutku paling kurang ya ini si Kawasakura. Oh satu lagi ntar masalah Samas ini. Samas itu bukan wasit potensial. Ada bilang Samas itu wasit potensial, bukan. Samas itu bisa dalam kategorikan adalah penyihir sebenarnya, penyihir. Dia di situ penting dan tidak penting. Kok bisa bilang begitu? Kan Samas itu kan adalah wakilnya si manajemennya kan. Seharusnya Samas itu apa namanya manajemennya kan si Gids ini kan nggak ngikuti si Gids aja, biar dia tuh kerasa namanya wah kok sama saya di Gids itu, soalnya kok mereka pecat ya sama sini kan Rami itu kan Niram mati kan karena kan dibunuh oleh Samas, tembak oleh Samas. Nah kenapa enggak jadi baik aja itu Samas tobat terus kumat lagi, jadi ada posisi penyihirnya tuh kerasa menurutku lebih keren. Tapi ya kalau gitu sih malah kurang rapi sih, malah kurang rapi ya, malah terlalu dipaksakan sih ya. Jadi bener sama saya tuh memang perlu dan tidak diperlukan dalam series Commander Kids itu. Oke. Oke, sama bukan wasit potensial tapi kurang dapat feel-nya aja menurutku. Feel-nya ya, bukan impress. Ya, kurang feel, kurang impress juga. Kurang impress tuh di sini, di abang tuh Bava kurang impress. Bava tuh kurang impress, kurang gimana? Lo. Bava itu sebenarnya tuh barengan sama Tycoon atau Kewa ini. Kan kok bisa kurang impress? Karena si Bava ini ngikutin aturan si Kewa yang tolol banget deh kan. Ada misalnya Kewa kok jadi begini, itu dia kayak kesurupan. Kewa itu kesurupan, kurang mana ya, harusnya Suel sendiri yang ngasut Kewa, lagi-lagi itu yang masalahnya kalau mereka jadikan itu bahannya. Dan masalah yang terakhir nih kebingungan terakhir ini paling bingung nih, kenapa kok endingnya tuh begini. Endingnya itu menurutku adalah bukan
good ending, bukan bad ending, maka adalah secret ending. Bingung apa enggak? Ini paling bingung nih. Aku mikir kan, ini kok endingnya kok begini ya? Kok misalnya kan nggak selesai, kok jadi begini, kok jadi begitu, kok tiba-tiba kok jadi good ending. Lalu ada sebagai janggalan yang luar biasa. Nah, aku bingung mau ngapain. Ternyata aku sekarang ini baru inget, ternyata ini bukan good ending, bukan happy ending, bukan bad ending, bukan open ending, bukan close ending, tetapi apa teman-teman? Secret ending. Jadi yang happy ending atau good ending itu adalah menonton movie-nya Commander Kids Jemato Walking, itu baru adalah good ending. Jadi menurutku ya secret ending harus di build up lebih lanjut menurutku ya, supaya lebih matang, lebih profesional lagi. Jadi apakah perlu season keduanya? Oh ya, sebelum itu apa perlu season kedua? Kids lawan Tycoon memang oke lah, mantep lah untuk terakhir kalinya. Terus CrossFit muncul, tongol, untungnya gak mengganggu, alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi. Perlukah ada season kedua? Ulang lagi ya. Perlukah ada season kedua atau spin-off yang berlanjut? Ya perlu sih menurutku. Perlunya itu bukan di season kedua, tapi di TFC atau spin-off. Itu perlu banget karena menurutku namanya plot hole, pohon kehidupan, kematian juga plot hole, pohon Jamato juga plot hole. Terus masalah Kamen Rider yang masih unknown, masih rahasia juga, itu juga plot hole menurutku. Terus masalah Jamato juga bukan plot hole lagi, sudah rahasia besar, udah terungkap ya kan, di Jamato Waking sama Kamen Geser tuh bagus banget. Geser tuh bagus banget, Geser itu bagus banget. Tentang Jamato tuh bagus banget dan terungkap dan keren. Dan tadi pohon tadi pertama adalah pohon kehidupan, pohon kematian tuh masih plot hole. Yang itu adalah other player Commander tuh masih plot hole, masih hilang, maksudku tuh masih hilang. Oke, untuk final score ya dari fan arc ini menurutku ya kira biasa aja atau kurang ya, atau bagus atau sampah, gimana? Kalau dalam kategorikan kurang, menurutku masih itu underrated sih menurutku. Kalau misalnya biasa aja, ya biasa aja. Kalau misalnya tuh favorit, ya asalnya favorit tuh maksudnya tuh cakep ya. Ya nggak bisa dibilang cakep juga sih, karena kayak waktu penghancur final arc-nya Kitchen menurutku. Jadi kayak waktu menurutku kalau misalnya dibikin lebih kayak dikendalikan sama Swell lebih oke, dan bisa tolong lah, tapi ini nggak bisa tolong, fatal. Jadi menurutku ya biasa aja lah ya, biasa, mediocre. Jadi mediocre 7,6/10 untuk fan arc-nya. Ya, jadi fan arc-nya adalah 7,6/10. Jadi untuk keseluruhannya. Jadi fan arc-nya tuh kita nggak melibatkan debut dari Kids Nen ya. Jadi itu setelah debut baru fan arc-nya berlanjut ya. Jadi setelah debut Kids Nen adalah 7,6/10 alias mediocre. Jadi itu aja menurutku. Ya. Jadi gimana untuk secret endingnya? Apakah gue akan majukan secret endingnya atau gimana? Kenapa kok secret ending? Masuk ke video berikutnya. Dan bye.